Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segenap bapak dan ibu, keluarga sekalian dari Kedung Pring, saya ucapkan bumi. Saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Semoga diterima di sisi. Amin. Semoga diterima. Pak, ikut Idul Fitri yang kapan, Pak? Saya ikut BKMD. Apa itu BKMD, Pak? Budal keri mulai disini. Jadi saya ikut puasa yang belakangan, lebarannya duluan. Oh, iya. Jadi biasanya itu kalau lebaran yang banyak itu kuenya, Mas. Oh iya. Sama pertanyaan. Apa? Tahu pertanyaan apa, Mas? Enggak. Pacarnya mana? Kalau sudah ditanya gitu tipsnya jawab gimana, Pak? Pura-pura mati. Oh. Iya. Udah nggak ada lagi, Mas. Iya. Mau bohong dosa, Mas. Iya. Ini nggak ada lagi pura-pura mati. Pura-pura mati, Bah. Zoom in, zoom out. Pertanyaan monggo. Niki kula badhe takelet nggih. Nggih, monggo. Kula saking niku selawu. Nggih. Napa niku wis asmanipun sinten? Panjenengan sinten sih? Kiai Anwar Sidik sembarang lah. Sak senenge sampean. Nggih niku kula badhe takelet napa niku soal pacar niku. Nggih. Kula ditangleti ngaton napa mau sampean ngomongnya nipun mau. Napa nggih ditakoni pacare pundi? Nggih. Nah, pacar kula itu Duwe pacar. Kapan punya pacarnya? tetep pundi, Mbak? Kula lali. Oh, Minta uang set gitu, Mbak. niku gampang. Nggih. Sampean bendina maca Al-Fatihah ping 7.000. Al-Kafirun 7.000. Saben dinten Al-Baqarah 7.000. Insyaallah ketemu. Lek wis wayahe. Lek urung wayahe yo urung ketemu. Mbah. Roaming, Mbah. Jadi begini caranya Nggak usah gaul biasa ya. biar bertemu sama calon pacar, baca Al-Fatihah 1000 kali Setiap hari ya, Mbak? setiap hari, baca Al-Kafirun 1000 kali, Al-Baqarah 1000 kali. Insya Allah. Kalau emang udah waktunya Mati. udah waktunya ya disolati. Berarti kalau pacar nggak ada, gebetan pun tiada, itu gimana? Iku gampang. Sampean ke kuburan Mati lagi loh, Mbak. minta tolong galikan kuburan. Mati wae. Mati wae, Mas. Pacar gak ono, gebetan gak ono, iki piye karo sampean? Mbok pikir aku duwe ngono. Mbah, roaming, Mbah, roaming. Enggak paham. Mbah, lek kula niki wonten gebetan, nanging kula niki mboten saged nyepik, Mbah. Terus pundi niku? Nyepik apa? Oh, nyepik niku. Sepik is. Alah, nyepik. Ninggal colok niku. Nyepik ku sepik. Ada pepatah mengatakan, Bahasa Indonesia. "Kuiting sepik jalaran saka kulino." Salah, Mbah, salah. Artinya sepik karena sudah terbiasa. Sama kayak kuiting tresno jalaran saka kulino. Cinta itu karena terbiasa. Sama kayak sepik. Kalau Anda biasa nyepik, tidak bisa.
Nah kalau ini Mbak, si Sasha karena hilaf Mbak, suka sama gini. Nah, ini lain. Heeh. Ini karena si Sasha hilaf dan si Ipin beruntung. Jadi beda nasib. Beda nasib boy. Beda nasib. Meskipun wajahnya misalnya Tipis-tipis ya nih. kalau si Ipin mah ganteng sih nggak masalah. Kalau kayak kita jelek, ngentutan, urip bisa. Piye jal. Jadi cara terakhir itu cuma pasrah. Moto Al-Baqarah pencet. Karo ngeteni wayang. Wayang dipanggil malaikat. Ada pertanyaan lagi. Ini Mbak, biasanya yang mau lulus ini pertanyaan. Pertanyaan soal apapun, insya Allah. Mbah, yang penting itu pacar dulu apa skripsi dulu? Nah, biasanya kalau skripsi kelar, cewek-cewek itu pasti datang. Ayo Mbak. Saya kok enggak Mbak? Itu tergantung. Mbak, sudah malam jangan rame-rame, pelan. Oke. Tergantung Jadi, gimana? itu tergantung nasib juga sih. Oh iya. Jadi kalau seperti ya ini mungkin tampang udah cocok lah playboy. Cuma kalau urusan skripsi gitu biasanya belum skripsi bilani sampai gitu. Makanya masih jomblo sampai sekarang. Oh. Kalau kayak Mas Ferry ini jabatan ada, harta ada, tampang ganteng, tapi cewek nggak ada, itu biasanya nasib. Yang tabah ya Mbak. Mbak, kalau nyepik niku saged nggih, gebetan wonten nggih. Cuman kok mboten dadi pacar niku terus pundi niku, Mbak? Niku homo. Boten wonten niat. Homo niki susah, Mas. Homo suger. Obatnya cuma satu. Kenapa niku, Mbak? Pacaran sama yang homo. Soalnya susah, mau sembuh itu susah. Berarti kalau min ketemu min jadi plus ya Mbak? Iya, betul. Homo ketemu homo jadi Iklan. Ya, permisi. Iya. Iya. Untuk dihadirkan. Iya. Jadi banyak yang mengatakan homo itu dilarang agama. Padahal benar dilarang agama. Cuma dalam prakteknya sehari-hari ada homo karena terpaksa. gimana gitu contohnya? Homo karena terpaksa itu karena Udah gak ada cewek yang mau. nah itu salah satunya. Kok sampai mamit? Biasa. Ada namanya homo indoor. Pripun iki? Ada namanya homo outdoor dan ada namanya homo door to door. Kalau Mbak termasuk homo yang mana Mbak? Saya bukan homo. Soalnya dengar-dengar Mbak juga tidak punya pacar sampai sekarang. Gak punya pacar itu bukan berarti homo. Oh iya. Gak punya pacar itu ngenteni mati, Mas. Gak punya pacar ini bisa berarti tidak ingin berbuat zina. Oh iya. Jomblo. Jomblo. Mbak katanya bukan jomblo ya, tapi single. Iya, karena jomblo dan single itu agak berbeda. Oh. Single itu mungkin bisa disebut prinsip. Kalau jomblo itu nasib. Yang tabah ya Mbak ya. Jadi bagaimana kalau pepatah itu nasib sudah jadi bubur itu gimana nih, Mbak? dibikin bubur ayam. Gimana caranya nasib yang kiranya kalau dijalani dengan biasa saja itu ya gitu-gitu doang. Gimana rasanya menjadi gurih dan enak menjadi bubur ayam? Tinggal kasih bumbu aja. MSG ya? Ya, MSG-nya itu bisa sasa gitu. Kayak apa? Mungkin message via Facebook ya, Mbak. Message SMS kalau gitu. mungkin Twitter, DM gitu ya. Kalau udah mentok doli gitu. Terakhir. Oh ya jangan gitu Mbak, pakai sasa dulu. Sasa Kuala Lumpur masukin semuanya. Jatah dia. Oh iya jatah dia. Oh jatah dia. Monggo kalau ada pertanyaan lagi. Saya tanya, Kok fair? kamu besok ikut buka puasa bareng? Gimana Mbak itu jawabannya Mbak? Saya besok udah buka puasa.
saya besok mau iktikaf. Ngerti iktikaf kowe ra? Nggih. Ya baik, kamu ikut nggak? Gimana jawabannya itu, Mbak? Omah paling mantan kok papah mama. Papah mau ke merana, macul. Ikut enggak kok papa mama budek sama itu. Papa nggak ikut, mama juga nggak ikut, mau macul. Macul. Ya, monggo. Ada pertanyaan dari luar negeri. Silakan. Monggo. Luar negeri. Tapi kalau tadi nasi sudah menjadi bubur. Nasib, Itu, nasib. nasi sudah menjadi bubur. Nah, kalau bubur itu tempat makan juga mempengaruhi rasa. Oh iya. Iya kan? Ya pasti. Itu gimana kalau kita makannya di misalnya di airport? Berarti kalau makan di Makan di Jember itu airport. nggak enak, berarti harus keluar kota. Iya, betul. Atau keluar negeri ke Jepang. Ya, Makan Itu sebenarnya mau makan di mana saja itu rasanya sama. Yang penting mangkoknya. Kalau mangkoknya ganteng ya, Mbak? Iya. Tergantung mangkoknya. Bukan bisa dilihat bukan mangkok mbak, mungkin tempatnya. Kalau Ya, tempatnya mangkok. mangkok solid, kalau tempatnya daun bisa bocor. Iya, betul sekali. Dan kalau tempatnya kertas minyak ya tahan cuma sebentar mbak. Itu Sebenarnya yang jawab itu saya apa sama ya? Saya apa sama ya? Jadi sebenarnya nasi penjadi bubur itu bisa dinikmati kalau isinya juga enak. Mau adanya daun, kertas ataupun mangkok, kalau isinya sama ya rasanya sama. Mbak, menurut Mbak lebih baik cari pacar yang jelek atau yang cakep, Mbak? Cari yang jelek lah. Kenapa gitu, Mbak? Saiki sampean coba 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 plagiat ganti. kayak apa? Pilih pacar sing penyayang, apa pilih pacar sing mencintai mbak? Oh. Saiki penyayang sayang sama orang lain dia percuma. Saya mengerti perasaanmu, Mbak. Lek cinta itu. Nek cinta ya cinta sama orang lain dia percuma. Saiki sekarang nyari pacar itu cari yang mau sama kita. Oh iya. Bah penyayang, bah pecinta, yang penting mau sama kita. Berarti yang mau sama kita, yang sayang sama kita ya. Mbak? Kalau nyari yang penyayang, banyak penyayang sama orang lain tapi. Terus mbak, bedanya nyari pacar sama nyari istri itu bagaimana? Oh beda mas. Nyari pacar itu istilahnya proses seleksi menjadi calon istri. Oke. Kalau calon istri proses seleksi menjadi calon pacar selamanya. Berarti kalau seleksi calon istri itu pacarnya sudah 2 gitu ya mbak? Bisa. Itu kan Jari playboy Ustaz Kentir. kan itu sunnah. Poligami itu sunnah, monopoli itu pilihan. Kalau poliponik lain mas, Nokia itu. Ini Nokia. Poligami. Kamu. Tungguan ini. Jadi sebenarnya mencari pacar dan mencari istri itu sama saja. Bedanya Tipis. kalau mencari pacar itu jangka pendek. Siapa tahu ntar putus. Mungkin saya tambahin ya mbak. Kalau mencari pacar itu ngajaknya keluar makan, kalau mencari istri ngajaknya ke KUA itu. Mbak. Betul sekali. Pinter Bu. Kalau biasanya cari pacar itu datang mbak kue, kalau nyari istri datang mbak orang tuanya. Contoh. Datang Itu mbak orang tuanya. kalau orang tua itu. Contoh nyata. Zoom in. Jadi seperti itu kalau mencari calon istri dan calon pacar. Kalau misalnya sudah klop gitu mbak, itu bagaimana cara menjaga keklopannya? Mungkin mbaknya punya tips, triks. Ada tipsnya, tapi yang tahu bukan saya. Soalnya saya nggak pernah pacaran. Wes sama ngeci apa piye mas? Gelut mari mas. Yang tabah ya, Mbak. Jadi sebenarnya pacaran yang baik dan benar itu bukan pacaran pas bagusnya aja. Jadi misalkan pas PDKT gak dilihatin jeleknya, tahu-tahu pas udah pacaran ternyata pacarnya ngileran. Jadi si pacar itu harus menerima apa adanya. Jadi harus menerima kalau ngiler gitu. Ya betul. Gimana caranya membuat ngiler itu jadi Berkah. berkah?
Mbah, pengalaman pribadi ya, Mbak. Iya. Itu pengalaman pribadinya, Mbak. Kunci. Dia dulu jadi waktu PDKT itu manis banget. Yang di Malang itu ya, Mbak. Waktu pacaran terus itu ngaplokan. Sampai pernah pacaran? Bukan pacaran, Mas. Sebenarnya itu pacaran yang tanpa mengungkap. Sih bisa juga seperti pacaran. Jadi namanya memendam cinta. ya, betul sekali. Kita saling tahu tapi tidak pacaran. Memendam cinta juga pacarnya juga dipendam gitu. Yang pacaran saja nih sopo sih, Mas. Ini aja dulu, Mas. Jadi tema malam kita hari ini adalah dan bagaimana caranya memacari anak orang. Jangan lah. Sampai mau macari anak sapi. Cari anak orang itu susah Mbak dapatnya Mbak. Yang enak itu mencari anak orang yang mau. Nah itu. Nah, orang yang mau. Kalau mencari anak orang itu susah. Sebenarnya yang harus didekati itu bukan ceweknya, Bukan susah ngedapetinnya. orang tuanya. Ini contohnya, Mbak. Orang tuanya udah dekat. Ya tinggal nentuin tanggal aja sih. Terus kalau LDR gimana? LDR. LDR itu singkatan dari long deep reduction. Jadi titik panjang dipendekin. Terus fungsinya apa? Jadi ada beberapa kasus. Katanya malu, padahal titiknya nggak berdiri. Cuma pas ada cewek lewat, mesum, karena tatatnya kepanjangan. Jadinya memutuskan untuk dipotong. Dikurangi, biasanya dikurangi 5 cm atau 10 cm gitu. Karena panjangnya biasanya sekitar 30 cm. Kalau garis butterfly gitu lah, Mas. Berarti Habis itu di sebelahnya ada jual sate kulit. Iya. Bisa. berarti si Ipin yang lagi LDR ini juga gitu ya, Mbak? Kayaknya sih gitu. Punya. Halo. Halo. Belum jalan. Apa Pak? Masih sibuk sih. LDR itu sebenarnya jomblo yang Tertunda. tertunda. Oh, oke. Saiki sampean bayangno, Mas. Lek jomblo iki malam minggu pacaran mbek kasur. LDR. Nek kasur pisan Mas, angin bedone ana sing ditelepon. Nek jomblo nelpon operator, LDR nelpon pacare. Bedone ngono kuwi, Mas. Ada saran, Mbak, buat yang lagi LDR, Mbak? Kalau yang LDR ini usahakan komunikasi, Mas. Komunikasi tetap jaga. Terus kiriman tiap bulan itu harus tetap. Kiriman apa ya, Mbak ya? Ya sakarep wis, Mas. Kiriman doa Kiriman doa. Al-Baqarah 1000 kali ya. Kalau biasanya Mas Ipin ini doa Bapak. Oh, iya. Bapak kami 1000 kali. doa. Jadi LDR ini sebenarnya ya pacaran. Tapi pacarannya beda dimensi, Mas. Kalau bulan Ramadan ini sebenarnya boleh galau nggak sih Mbak? Oh, sebenarnya itu galau nggak boleh, Mas. Itu membatalkan puasa. Pemaneh galau karo ngombe es teh. Batal puasane, Mas. Sampean di logika wae. Biasane putus ngono. Lah apa ditolak ngono. Galau. Sampean stres. Stres melayune nek mana. Batal. Galau minum es teh, batal puasanya. Terus tidur itu juga bikin batal. Iya. Tidur sama anak orang itu batal, Mas. Dengar-dengar baca majalah juga batal ya? Batal, Mas. Apalagi kalau majalahnya bobo sama gadis. Iya, bobo sama gadis. Batal, Mas. Bobo sama batal. Kalau hukumnya ngabuburit itu gimana? Ngabuburit itu sebenarnya bisa membatalkan puasa, Mas. Ngabuburit sambil makan rujak gitu ya, Mbak? Udah, ngabuburit di pantai sampean terus sambil ciuman sama pacarnya. Kayak kemarin. Konkret. Terus ada lagi yang bilang
katanya keramas itu batal. Iya batal. Soalnya dikeramasin sama yang lain jenis. Itu batal. Bersih. Tadi ngomong. Mungkin ada pertanyaan yang lain. Monggo sebelum hari raya Idul Fitri. Bagaimana cara mengikhlaskan kesalahan-kesalahan, Mbak? Ntar lagi kan Idul Fitri. Kalau badhe mengikhlaskan kesalahan-kesalahan orang lain. Ikhlaskan itu gampang, Mas. Sebenarnya. Yang penting ada duitnya. Ya. Itu gampang. Saiki zamane sampean ditolak. Sampean enggak ikhlas. Lebih ikhlas ya apa caranya? Ya sampean kudu diterima. Ikhlas. Ku ikhlas. Ikhlas sama di Surabaya. Ya, ikhlasnya gura eru itu. Ya. Ikhlas. Kalau ada pepatah Jawa itu, Mbak, kayak yang baru terbit kapan hari di Pepak yang baru itu ada lebih baik mana pacaran tapi kayak teman apa teman kayak pacar? Mending pacaran terus nikah, Mas. Ngapain, Mas? Pacaran lek sik koyo teman iki gak enak. Friendzone ya. Friendzone, Mas. Kowe gak ngrasakno friendzone. Iki curhat iki, Mas. Curhat, Mas. Kalau teman kayak pacar ya tetean ya. Tambah sakit, Mas. Teman kayak pacar, ini sakit, Mas. Saya mengerti perasaannya, Mbak. Teman kayak pacar ini sakit, Mas. Pemaneh teman tapi mesra, tapi ono pacar liyane mesra pisan. Saya mengerti perasaannya, Bang. Saya mengerti. Tapi Mbak, niku ada pepatah lagi namanya itu teman makan teman itu gimana? Iku kanibal, Mas. Gak oleh. Harap ya, Pak ya. Ayam sih enak, daging sih enak, kanibal teman makan teman. Katanya istilahnya kerennya itu gaul nikung itu terus pundi? Lek nikung sampean itu nyalakan lampu sen, Mas. Biasanya ada yang motong gitu, Mas, biar kelihatan. Dia nyalakan lampu sen biar hati-hati. Ya. Itu Jadi namanya kalau mau nikung itu perlu dipercepat tikungan gasnya atau direm dulu, Mbak? alon-alon, Mas. Soalnya ini berpasir kok rusuk. Oh, Kalau keduluan orang lain gimana, Mbak? Lek keduluan sama orang lain sampean pepet, Mas. Pisui, Mas. Jiacuk ini. Pisui, Mas. Lek misal keduluan orang lain apalagi soal pacar gitu ya. Tergantung. Jadi sampean Mati, Mbak. Sampean ini harus bersyukur. Gimana, Mbak? Cewek yang sampean dekati ini Sudah cewek punya pacar. yang sudah tidak ikhlas dengan kita. Oh. Soalnya gak gelem, Mas. Sedih, Mbak. Paham, Mas. Saya ngerti, Mbak, perasaan, Mbak. Jadi nek wis wayahe ya wis wayahe, Mas. Mati, Mbak. Jadi kalau suatu waktu ada cewek yang ngajak ta'aruf kita, Mas. Itu curhat, Mas. Curhat. Burung kenal apa-apa, tiba-tiba arep kenalan seporo ta'aruf ngono. Ya dicoba wae, Mas. Sapa weruh cocok. Tanya, Mbak, kalau ada cewek suka sama kita gitu ya, bukan berarti gue GR gitu ya, bukan berarti gue populer gitu ya. Tapi cuman kita ini nggak cocok. Ya apa itu? Terus pun menanggapi itunya. Itu sebenarnya susah, Mas. Mau nolak kita jomblo kok sombong. Wis jomblo urip sombong bisa. Mati. Itu jadi itu pilihannya agak susah. Ya paling gampang pura-pura mati. Gak ada lagi, Mas. Soalnya sekarang kita jomblo biasa ditolak cewek. Kita tahu rasanya ditolak. Tiba-tiba kita ditembak sama cewek. Kita mau menolak kok sawangannya, Mas. Ini sawangannya bahasa dulu ya, Pak. Kok kelihatannya nggak etis gitu ya? Nggak etis. Jomblo kok sombong. Jomblo sombong. Jomblo sombong. Hidup pula. Iya. Urip mana? Jadi Mati. ada baiknya diberitahu secara baik-baik. Bagaimana cara Mungkin belum saat ini. Mungkin di kehidupan mendatang. Insya Allah. Mbak jangan nyebut kehidupan mendatang, Mbak. Terus
lagi Mbak. Kan ini sering-sering ya Mbak ya, teman saya ini curhat itu katanya ditolak putus dari pacarnya itu soalnya katanya kamu tuh terlalu baik. Itu gimana itu? Gak ada kamu yang terlalu baik, kamu terlalu jahat. Ini karena mau ceritanya. Tadi, Mas, ayo putus. Loh, kok putus? Iya Mas, anu sampean terlalu baik. Iya dek, pancen awakmu jahat. Cocok Mbah. Gak ada Mas. Mbah, baterainya habis Mbah. Mbah, baterainya habis Mbah. Tutup Mbah. Kesimpulan Mbah buat yang mau pulang ini Mbah. Kesimpulannya jomblo itu tidak apa-apa. Itu lebih baik daripada pacaran tapi nggak dianggap. Yang tabah ya Mbah. Saya ngerti perasaannya Mbah. Itu lebih baik. Jadi, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.